Edis gimana nih datang ke grand launching ini Mbak Edis? Ya, alhamdulillah senang banget hari ini bisa hadir di acara grand launching Oza Skin. Punya Uma Okrisana Dewi. Senang banget bisa support teman, bisa support adik aku yang sangat cantik, soleha dan cerdas serta multi talenta. Uma Oki hari ini setelah kemarin bikin baju segala macamnya dan hari ini bikin skincare, yang mana skincare ini adalah bahan herbal dan juga modern dicampur menjadi satu dan sangat efektif untuk menghilangkan catak hitam. Jadi senang banget karena ini adalah salah satu skincare yang aman untuk kita gunakan. Jadi kalau Mbak Edi sendiri memang tipikal yang suka merawat atau dia suka? Saya sangat banget. Saya tuh paling suka dengan perawatan. Dan perawatan itu nggak harus selalu dengan di klinik yang mewah, yang mahal, enggak gitu ya. Perawatan itu harus dimulai dari rumah. Mulai dari apa? Mulai dari rajin membersihkan make up, rajin menggunakan sabun muka, rajin menggunakan krim malam, serum, krim pagi, eye cream gitu. Dan itu harus rutin tiap hari. Jadi kulit cantik glowing instan itu tidak simsalabim gitu, tapi kita harus melakukan itu, harus treatment secara terus menerus, continue seperti itu. Tapi kulit mungkin kulit Mbak Edi sendiri tipikal seperti apa? Aku daerah T berminyak, makanya kadang di sini suka ada jerawat manja. Nah ini kemarin aku ada jerawat satu di sini karena aku biasa perempuan ya, coba-coba produk gitu loh. Aku coba-coba pakai produk nggak cocok pasti numbuh jerawat satu. Dan aku memang sensitif banget, gampang berjerawat. Kalau aku pakai produk berjerawat artinya nggak cocok. Nah udah aku langsung stop dan ditotolin obat jerawat aja, nanti juga hilang. Tapi memang perawatan itu untuk Mbak Edi sendiri sebuah untuk mempertahankan aset nggak sih? Artinya kan di dunia entertain kan. Jadi perawatan itu sebenarnya wujud rasa syukur kita ke Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah udah kita dilahirkan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa cacat. Jadi kita merawat pemberian Allah itu agar tetap terjaga kekenyalannya, terjaga kesehatannya. Kalau kulit sehat, pasti akan tampak cantik seperti itu. Jadi pernah nggak sih perpergian gitu tanpa Perawatan atau Perawatan. Perempuan tuh jarang keluar minimal tetap harus, kalau aku nggak bisa keluar tanpa pakai sunblock. Banyak perempuan pakai ada flek-flek itu karena keluar pakai sunblock. Saya tuh kalau keluar pasti pakai serum, saya pakai krim pagi, saya pakai sunblock, itu wajib. Dan alhamdulillah walaupun saya tanpa makeup, muka saya tidak ada flek-flek hitam, saya nggak ada. nggak percaya diri atau gimana kalau tanpa? Bukan, itu kan perawatan bukan masalah percaya diri. Iya, enggak, kalau tanpa kosmetik itu kalau perpergian bedak atau apa? Ya lebih nyaman aja sih, bukan percaya diri nggak percaya diri. Ya ada yang mau keluar tidak bermakeup silahkan, itu hak asasi manusia. Tapi ada yang keluar rumah pakai makeup, ya itu hak asasi manusia juga. Nggak ada orang bisa melarang kita untuk bermakeup loh. Itu kan hak asasi manusia. Bagaimana yang membuat kita nyaman, bagaimana membuat kita bahagia, yang penting tidak merugikan orang lain, seperti itu sih. Gitu. Dan wajah orang kan beda-beda. Ada tipikal orang yang memang dia tidak bermakeup dan bermakeup mukanya sama aja. Tapi ada orang yang kalau saya matanya kecil, kalau nggak bermakeup mata saya seperti orang tidur gitu. Jadi memang ya saya lebih nyaman. Saya lebih nyaman untuk keluar dengan bermakeup walaupun tidak melulu tebal. Tapi ada kok di Instagram saya banyak yang tidak pakai makeup. Tapi kan nggak tahu gitu kan. Kayak saya kan ada di feed IG waktu saya di Bali, itu saya cuma pakai kacamata doang, saya nggak makeup, itu bangun tidur. Toh saya pede-pede aja dilihat jutaan orang dari seluruh dunia gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah pede nggak pede sih gitu. Kalau masa perawatan skincare buat saya itu penting banget karena matahari sekarang ini radikal bebas itu luar biasa. Kalau pengen kulit bebas bebas flek hitam, komedo, ya memang kita harus dirawat gitu. Karena problem perempuan adalah kayak gitu, apalagi saya ini sering berjerawat gitu kan. Jadi supaya tidak sampai flek hitam, ya saya rajin banget kalau setiap keluar harus menggunakan sunblock atau sunscreen. Pernah nggak Edis ditanya teman-teman kok nggak make upan gitu? Nggak ada sih. Nggak ada, itu kan hak asasi saya, nggak ada yang bisa ngelarang saya bermake up, suka-suka saya. Bukan soal ngelarang, bukan ini ya. Buat Edis sendiri pribadi, ada nggak sih pernah nggak make up sehari 2 hari gitu? Nah, kalau di rumah nggak make up. Enggak, kalau jalan-jalan. Ke supermarket iya dong, ke supermarket belanja keluar ya nggak make upan. Gitu. Ya kan kalau mereka begini kan lagi acara atau sayang, kalau ke supermarket ya nggak begini mas. Wartawan kan ketemunya pas acara melulu, nggak mungkin juga kita datang ke acara begini besar dan megah pakai daster, nggak pakai lipstick, terus nggak dress up.
kan public figure memang ketemu wartawan maunya ngeliat kita kan, itu ada tuntutan profesi sebenarnya, bukan karena ya dari pertama saya di dunia entertain memang ya kalau kita datang ke acara orang itu datang tampil rapi kan, menghargai ya, senang, coba udah tau pakai sendal jepit, nggak dress up, nggak dandan gitu, jadi ini adalah buat saya adalah bentuk profesionalisme. Artinya untuk perawatan sendiri dirutinkan dengan Mbak Edis ya? Iya, aku udah rutin dan itu udah menjadi kayak makan minum aja. Bener, aku udah dari tahun 96, 97, 98, 99 itu tiap hari. Hampir aku tuh udah 23, 25 tahun tuh aku tiap hari bersihin make up. Mau secapek apapun pulang jam 1, jam 4 pagi, jam 6 pagi, tetap aku harus bersihin muka, cuci muka, sikat gigi, mandi, jam berapapun itu udah kebiasaan. Gimana sih kebiasaan gitu, jadi kayak pulang traveling atau tiap hari traveling, teman-teman sekamarku udah tahu kita bisa traveling ke luar negeri sampai kamar jam 1 saya mandi. Kayak waktu kemarin ke Aqsa, kita mendarat di Aman di Jordan itu jam 2 sampai hotel jam 4 pagi, saya mandi gitu. Jadi memang menjaga kebersihan juga udah kebiasaan gitu, dan kayak bersihin muka, sikat gigi, cuci muka, mandi itu udah jadi suatu ritual yang memang tidak terpisahkan. Kalau saya begitu, cuman kan ada orang yang cuek juga, ya nggak apa-apa sih. Kalau saya sih emang termasuk orang yang teman-teman sekamarku udah tahu banget deh, mau tidur itu aku mandi, pakai skincare, pakai hand body, sholat dulu gitu sih, itu udah jadi ritual. Mbak, Tapi untuk menjawab ada yang nggak cocok kalau gitu. Ya. Mbak sempet kan? Tahun lalu. Sok. Mungkin untuk ada budget khusus nggak sih untuk perawatan itu? Ada nominalnya seperti apa? Pastinya ada. Saya alhamdulillah nggak pernah ngitung sih. Nggak pernah ngitung. Kalau perawatan sih alhamdulillah ya, aku tuh karena aku sering jadi banyak banget klinik-klinik itu yang mengendorse aku karena mereka lihat aku mungkin lihat aku On point lah. ya on point. Jadi banyak banget terus terang banyak banget kalau untuk perawatan di klinik. Aku 80% mereka menawarkan, bahkan ini ada lagi klinik yang menawarkan lagi untuk, dan aku tidak mau terikat oleh salah satu klinik gitu. Jadi aku banyak banget perawatan klinik, dan itu mereka ayo dong Mbak Edi kesini gitu untuk itu. Dan kalau paling budget aku memang di rumah untuk skincarean biasa di rumah pasti ngeluarin budget sendiri, dan aku nggak pernah ngitung sih karena buat aku udah nggak, hasilnya udah merasakan manfaatnya, jadi nggak jadi beban. Aku orangnya nggak konsumtif masalah makanan, aku diet, aku makan nasi merah, jadi kan budget aku untuk makan bisa untuk itu gitu. Jadi kita pinter-pinter aja sih untuk makan, aku orangnya sangat berhemat karena aku diet gitu. Jadi Mungkin pernah ada produk yang nggak cocok nggak? sering, ini tadi aku cerita tuh, ini jerawatan kemarin soal nyobain cushion gitu, tau nih jerawatan. Jadi kulitku tuh sensitif. Aku kalau namanya perempuan lah pasti ditawarin produk tuh pasti mau aja, bener deh aku pun gitu. Jadi nyobain tuh ternyata jerawat ya. Pas kayak gini nih Mas, aku langsung stop diobatin, ya. Tapi jangan pakai produk itu lagi gitu. Mbak ngomong soal Aqsa tadi, Mbak, Ya. gimana sih Mbak melihat kondisi dan sebagai public figure melihat hal tersebut gimana kondisi? Sangat miris, sangat sedih, hati menjerit, terluka karena itu saudara-saudara muslim kita yang teraniaya, terzolimin, dan di sini anak-anak kecil dan perempuan gitu ya. Sedih banget, apalagi saya pernah ke Aqsa gitu ya. Alhamdulillah saya pernah ke Aqsa gitu. Jadi melihat situasi sekarang ini, kayaknya sampai tahun depan pun belum tentu Aqsa akan dibuka gitu kan. Makanya satu, saya bersyukur saya pernah ke Aqsa, kedua sedih banget melihat kondisi seperti itu, dan makanya ya kita lebih sedih lagi adalah ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa. Minimal mengangkat kedua tangan mendoakan, kemudian ikut berdonasi, kemudian kami menyuarakan di Instagram gitu ya. Apa yang bisa kami suarakan? Minimal nanti di akhirat ketika Allah tanya, apa yang kamu lakukan ketika saudara-saudara muslim di Palestina dibantai gitu loh. Jadi ya apapun sebenarnya kita bisa lakukan, sampai sebenarnya tadi ada lagi ajakan dari Kang Erik Yusuf untuk galang dana lagi untuk makanya kalau ada acara penggalangan dana di mana-mana, insya Allah saya berkontribusi di situ. Dan pastinya doa, kayak tadi malam saya mau tidur, saya lihat di TV Kota Gaza dikepung dari dua arah, astagfirullahaladzim, itu aduh miris banget. Saya ini
walaupun cerewet bawel kayak gini, tapi kalau ngeliat kayak gitu saya tuh nggak tega gitu loh. Ngelihat apa namanya, foto anak-anak kecil segala macam itu nggak tega gitu. Tadi malam tuh saya sampai nggak bisa tidur. Ya Allah, saya tidur di ruangan yang ber-AC yang sangat nyaman, sementara saudara-saudara kita di sana berguguran, anak-anak kecil, kemudian orang tua, perempuan, terus dan pasokan udah menipis, bahkan obat-obatan minggu depan habis dan nggak bisa masuk. Itu tuh udah berkecamuk, semua berkecamuk. Dan saya yakin semua umat muslim menjerit, aduh kita